mengikuti seluruh proses yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu menjamin kami masuk ke surga, kembali lagi kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Bukan Ta'ala. itu, salah paham Anda. Artinya rahmatnya Allah. Begini, kan di dalam agama Islam standar hidup ya yang berkenan di hadapan Allah itu kan adalah Muhammad, betul? Benar. Oke. Nah, setelah kalian memenuhi standar hidup seperti yang dilakukan oleh Muhammad, maka kalian akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Kalau bahasa kitanya itu surga gitu. Tapi bahasa dalam Quran dan Bible itu hidup yang kekal. Benar. Oke, sementara Muhammad apakah dia beroleh hidup yang kekal? Menurut literatur Islam. Beroleh. Mana dalilnya? Orang dia di kuburan kok, gimana? Kalau berbicara dalil, saya bukan ahli dari dalil, Bang. Nah, makanya saya bilang teman-teman, seorang muslim ketika dia bercerita tentang agama Islam, di situ dia mulutnya mengucapkan dusta. Bang, tadi kan saya tanya, Muhammad menurut literatur Islam ada di kuburan, betul? Benar. Lalu dari mana Anda katakan dia hidup? Ada beberapa riwayat sih, Bang, dari beberapa pendapat ulama bahwa ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mati, dan ada juga beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak mati, melainkan diangkat seperti Nabi Isa. Oke, tunjukkan satu literasi di mana Muhammad diangkat. Tunjukkan. Maksudnya literasi yang seperti apa ini, Bang? Tadi kan Anda bilang menurut itu Muhammad diangkat seperti Nabi Isa. Mana ininya? Sumbernya mana? Hadis apa? Nah, sudah mulai separuh wajahku hilang bersama Islamku karena ku tidak tahu apa yang diajarkan Islam. Gimana ini, Bang? Masa Anda Islam, Anda ngomong tapi nggak tahu yang diomongin apa? Nah, gini, intinya itu begini. Bang, jangan separuh-separuh, Bang. Abang sudah malu jadi orang Islam? Enggak, saya tidak malu, saya bangga jadi Islam. Terus kenapa begini-begini? Kenapa begini-begini? Gini loh, nah tuh, di tengah. Gini, saya kasih tahu ya. Kita ini kan hidup tahun 2025, bener nggak? Benar. Kita nggak ketemu Yesus, nggak ketemu Muhammad, bener nggak? Betul? Bagaimana, Bang? Kita tidak ketemu Yesus, kita tidak ketemu Muhammad, benar? Benar. Oke, apa yang kita dengar adalah apa yang diriwayatkan oleh orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus, hidup sezaman dengan Muhammad. Karena saya tidak sehidup sezaman dengan Yesus, maka keterangan tentang Yesus saya dapatkan dari murid-murid, para saksi mata. Anda tidak sejaman dengan Muhammad, lalu Anda tahu Muhammad dari mana? Dari para sahabat, dari para saksi mata, betul? Nah, oke. Apa yang dikatakan para saksi mata tentang Yesus? Yesus disalibkan, kemudian dimakamkan selama 3 hari, kemudian bangkit dia dari matinya itu dia bangkit. Dia mengalahkan kematiannya itu dengan cara bangkit. Dan dia mengatakan kepada murid-muridnya, ya, bahwa semua yang dikatakan dia selama ini itu terbukti. Inilah yang kukatakan kepada kamu, bahwa anak manusia harus diserahkan, kemudian mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus membuktikan omongannya benar.
Nah, perkataan murid-murid itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Supaya apa? Supaya kami pun nanti beroleh hidup yang kekal seperti bagaimana Yesus pun beroleh hidup yang kekal mengalahkan maut. Sekarang pertanyaan saya, di dalam agama Islam, menurut keterangan para saksi mata, Muhammad ada di mana? Ada di alam kubur. Kuburan. Maka, apakah kalian mempunyai pengharapan tentang surga yang dia omongin Muhammad itu, sementara Muhammadnya sendiri ada di kuburan? Makanya perbedaan iman kita di situ, Bang. Anda beriman mengimani seseorang mati. Anda mengimani mengikuti ajaran orang mati. Makanya saya bilang, orang Kristen dituntun oleh firman yang hidup, orang Islam dituntun mayat dalam kuburan. Nabi Muhammad kan manusia Nggak bisa juga. ngomong kan? Makanya Bang, saya Nabi cuma Muhammad pesan itu gini. manusia juga, Bang. Bagaimana? Bukan Tuhan. Nabi Muhammad itu bukanlah Tuhan, melainkan manusia yang diutus oleh Allah, oleh Tuhan. Oke, Anda dituntun oleh dia, dipimpin oleh dia? Benar. Oke, berarti Nabi Anda Muhammad dituntun, dipimpin oleh orang mati kan? Benar. Iya, makanya Semasa pernyataan hidupnya saya kan, di mana salahnya? semasa hidupnya Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu adalah contoh buat kami umat Islam. Sekarang adalah faktanya kalian dipimpin, dituntun oleh orang mati, betul? Betul. Nah, makanya kami orang Kristen, iman kami bukan seperti itu. Kami dipimpin, dituntun oleh firman Ya, ini kan yang hidup, iman, Bang. yaitu Yesus. Kalau berbicara iman ya iman abang, iman saya ya iman saya, saya. iman kita Karena beda. kita tidak bisa menyamakan iman Anda dan iman orang Islam. Siapa? Tidak boleh. Saya tidak Tadi menyamakan. abang bilang, Kita jadi sekarang, memiliki. abang Dengar itu Bang, ngomongnya tenang gini. dulu ya, tenang. Ahmad Sanusi tenang. Gini, kita itu punya iman yang berbeda. Nggak mungkin ketemu iman kita. Cuman logika iman kami dengan logika iman kalian kita bandingkan di sini, kita diskusikan. Nah, Anda beriman bahwa Anda dipimpin, dituntun oleh orang mati, betul? Betul. Iya, sementara kami di dalam iman kami dituntun, kami dipimpin oleh firman yang hidup, yaitu Yesus yang hidup. Itulah bedanya kita. Begitu loh. Nah, makanya saya menyarankan kepada Anda, selama Anda jadi Islam, Anda kan nggak mempelajari agama Islam. Betul nggak? Belajar tapi tidak banyak, tidak Ya, mendalami. artinya belajar cuma Ilmu agama dari saya 100%. kurang, Oke, dari 100 kamu Ini kan belajar saya Islam tidak berapa? mau berdebat, saya cuma mau menyampaikan, meluruskan Ya, oke, saya oke. tadi. Dari 100 kamu belajar Islam berapa? Saya tidak mau yang tinggi-tinggi, 10 lalu sudah cukup. Iya, 10. Makanya begini, setelah kamu gini, Ahmad Sanusi, kalau kamu mau menghabiskan waktu kamu mempelajari agama Islam, kamu belajar, tadi kan 10 ya, kamu belajar sungguh-sungguh agama Islam, pegang omongan saya, camkan dan ingat omongan saya kelak. Kamu akan tidur dengan nyenyak malam-malamnya setelah kamu pelajari agama Islam. Lalu besok pagi kamu telepon tukang loak. Halo bro, tukang loak, besok datang ke rumah saya ya. Ngapain? Tolong ini angkut ini kitab-kitab ini bawa sama kamu. Itu kalau kamu sungguh-sungguh mempelajarinya. Oh, gimana? Oke lah, Ahmad Sanusi, saya nanti tidak mau lagi menerima inbox dari saudara-saudaramu bilang begini. Kamu beraninya sama yang awam-awam Ya. saja. Benar, saya awam bang. Iya, saya mau bilang begini, Ahmad Sanusi ya. Kalau kamu orangnya bukan mau mendebat, kamu orangnya kayaknya mau belajar. Gini, di dalam Injil apa yang Yesus katakan? Orang buta itu tidak bisa memimpin atau menuntun orang buta. Karena kedua-duanya Saya cuma akan mau jatuh.
Gimana? Saya mau menyampaikan sama teman-teman yang komen saja, baik yang saudaraku yang muslim maupun yang non muslim, yang komen yang tidak bagus, artinya menjatuhkan. Cobalah kamu naik, memberanikan diri, tapi jangan menjelekkan ya. Di sini kita tidak menjelekkan, jangan. Ya, jangan saya naik, saya salut sama kamu Ahmad Sanusi. Kamu orangnya baik lah, kamu nggak menjelek-jelekan. Gini Ahmad Sanusi, Ya. kalau kita bicara Baiklah, secara jangan, logis, jadi jangan cuman adanya di komen kemudian menjatuhkan, menjelekkan, cuman pandai komen yang jelek-jelek saja tapi tidak berani naiklah. Kamu yang muslim yang lain, saudara-saudaraku yang lain, jangan terlihat seperti orang yang munafik. Saya tidak munafik, saya beragama Islam, saya berpegang teguh apapun yang terjadi, saya tetap berpegang teguh kepada agama saya meskipun saya tidak mendalami agama itu. ya itu karena kamu masih awam sekarang. Ya, saya Besok percaya lain. Oke, bahwa- begini. Bagi saya lanjutkan ya Ahmad Sanusi ya. Oke lah abang. Oke. Di dalam Ya, Injil apa yang Yesus katakan? Di dalam Injil Yesus bilang begini, orang buta tidak akan bisa menuntun orang buta, karena pasti keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Setuju dengan perkataan Yesus? Bagaimana bang? Ulang. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi. Orang buta Orang buta. tidak akan bisa menuntun orang buta karena keduanya pasti akan terperosok ke dalam lubang, betul? Kalau kita berbicara logika, menurut saya tidak selamanya orang buta terperosot bang. Contoh terperosot di mana bang? Maksudnya abang? Itu kalau kita berbicara logika, mari kita berbicara logika bang. Orang Bang, buta tidak akan kalau terperosot. matamu, Bang, kalau matamu ditutup, terus kau jalan di jalan raya, kau masuk jurang nggak? Masuk lubang nggak? Kira-kira? Belum tentu. Belum tentu. Bang. Belum tentu. Ya udah, Belum. Anda ngobrolnya sesama level Anda dulu ya. Oke? Ya. Oke ya. Tapi saya mengingatkan kepada statementnya abangnya di situ Pak, yang bilang yang mana orang itu? buta Yang akan mana? jatuh. Saya bantah, tidak selamanya bang orang buta itu jatuh. Artinya kita tidak boleh membedakan orang yang buta dengan orang yang normal. Terkadang orang yang buta itu buta matanya tapi bersih hatinya. Orang yang bersih hatinya bang akan diselamatkan oleh Tuhan. Diberi Ini jalan, kita dibuka tidak jalannya. ngomong hati, Ahmad Sanusi. Kita ngomong mengenai apakah orang buta, kalau menuntun orang buta itu sesuatu yang secara logika itu benar atau enggak? Oke lah, Anda dibawa dulu. Salah kita kalau ngomong sama orang begini. Ada-ada saja.